Sewaktu-waktu di pertengahan musim dingin, ketika kepingan salju jatuh dari langit, Seorang ratu yang cantik duduk sambil menjahit di pinggir jendela berwarna hitam. tiba-tiba saja jarinya tertusuk dengan jarum jahit dan 3 tetes darahnya jatuh ke atas salju. Merah di atas putih tampak begitu cantik. Lalu sang ratu berpikir, kalau saja aku kelak, aku ingin dirinya memiliki kulit seputih salju, bibirnya semerah darah, dan rambutnya sehitam bingkai jendela ini. Tak lama kemudian sang ratu hamil dan memiliki seorang anak perempuan. Ajaibnya, sang putri kecil memiliki ciri-ciri yang mirip dengan apa yang sang ratu inginkan, yakni memiliki kulit seputih salju, bibirnya semerah darah, dan rambut hitam seperti kayu hitam. Lantas sang ratu memberi nama Putri Salju. Waktu terus berjalan dan Putri Salju tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Tidak hanya raja dan ratu saja yang menyayanginya. Bahkan kecantikan Putri Salju juga amat dikenal di kerajaan lain. Pada suatu hari sang ratu meninggal dunia. Putri Salju amat sedih karena kehilangan sosok ibu. Namun tidak lama sang raja menikah kembali dengan wanita cantik dan menjadikannya pengganti ratu. Sayangnya ratu yang baru alias ibu tiri dari Putri Salju ini sangatlah jahat. Dirinya adalah seorang penyihir yang memang berkeinginan untuk menguasai kerajaan. Tak banyak yang tahu, ibu tiri ini memiliki sebuah cermin yang dapat berbicara. Setiap pagi dirinya akan selalu memandangi cermin ajaib dan berkata, "Cermin, cermin, siapa di negeri ini yang paling cantik?" Cermin ajaib tersebut menjawab, "Anda, ratu saya. Namun Putri Salju masih 1000 kali lebih cantik dari Anda." Mendengar jawaban tersebut, sontak sang ratu menjadi amat marah dan sejak saat itu dirinya begitu membenci Putri Salju. Saking cemburu dan iri hati, sang ratu ingin membunuh Putri Salju dengan memanggil seorang pemburu. "Bawalah Putri Salju ke hutan ke tempat terpencil dan bunuhlah dia sampai mati. Sebagai bukti bahwa dia sudah mati, bawakan jantung dan hatinya kembali kepadaku." Pemburu segera melaksanakan titah tersebut dan membuat rencana untuk mengajak Putri Salju ke hutan. Ketika sang pemburu hendak membunuh Putri Salju, dirinya mulai menangis dan memohon supaya pemburu itu tidak membunuhnya. Bahkan dirinya juga berjanji untuk melarikan diri ke hutan dan tidak pernah kembali. Pemburu merasa kasihan kepadanya dan mengizinkan Putri Salju untuk pergi. Tepat pada saat itu seekor babi hutan muda melintas. Pemburu langsung membunuh babi hutan tersebut dan membawakan jantungnya dan hati hewan tersebut kepada sang ratu. Saat ini Putri Salju tengah sendirian di hutan besar. Dia sangat takut dan mulai berlari. Saat matahari hampir terbenam, ia datang ke sebuah rumah kecil. Rumah ini milik 7 kurcaci. Para kurcaci tersebut tengah bekerja di tambang, sehingga tidak ada di rumah. Putri Salju masuk dan menemukan segala sesuatu yang lebih kecil, tapi rapi dan teratur. Perabotan di dalam rumah ini sangat bersih dan rapi. Rumah yang terlihat sederhana namun sangat menyenangkan, sehingga membuat Putri Salju betah dan sangat bahagia. Melihat ada makanan di atas meja, ia sangat kelaparan. Ketika dirinya memakan sedikit sayuran dan roti yang ada di piring-piring kecil milik 7 kurcaci. Setelah merasa kenyang, dirinya merasakan ngantuk dan ingin tidur. Berhubung tempat tidur para kurcaci tersebut sangat kecil, sehingga Putri Salju pun menyusun jadi satu dan dapat ditempati dengan nyaman. Ketika malam tiba, 7 kurcaci pulang dari kerja.
Mereka menyalakan 7 lilin dan melihat bahwa seseorang telah berada di rumah mereka. Mereka begitu kaget karena ada seorang putri yang amat cantik tengah tidur di depan mereka. Demi Tuhan, mereka berteriak. Dia begitu cantik. Mereka tidak membangunkannya, tetapi membiarkannya tetap tidur di kasur. Ketika Putri Salju terbangun, mereka menanyakan siapa dia dan bagaimana caranya menemukan jalan ke rumah mereka. Putri Salju pun bercerita banyak hal, mulai dari bagaimana ibu tirinya yang telah mencoba membunuhnya, bagaimana pemburu membiarkannya hidup, bagaimana ia kabur dan akhirnya datang ke rumah mereka. Para kurcaci merasa kasihan dan mengizinkan sang Putri Salju untuk tinggal bersama mereka. Namun dengan satu syarat, yakni mengurus rumah dan memasakkan mereka makanan. Sang putri tentu saja merasa senang dengan syarat tersebut dan langsung menyetujuinya. Di kerajaan, sang ratu lagi-lagi menunjukkan cermin ajaibnya dan bertanya, "Cermin-cermin di dinding, siapa di negeri ini yang paling cantik?" Cermin ajaib itu menjawab, "Anda, ratu saya, memang cantik. Namun Putri Salju yang tengah berada di atas gunung jauh cantik dari Anda." Sang ratu tentu saja terkejut dan sangat marah kepada pemburu karena dirinya ditipu mentah-mentah. Hal itulah yang menyebabkannya merencanakan untuk membunuh Putri Salju dengan tangannya sendiri. Akhirnya sang ratu pun menyamar sebagai seorang wanita penjual tua dan pergi ke rumah kurcaci itu untuk menjual apel. Ketika sudah sampai di depan pintu rumah kurcaci, sang ratu yang tengah menyamar menjadi penyihir mulai mengetuk pintu. Bukalah, aku wanita tua dengan penjual barang-barang bagus untuk dijual." Putri Salju mendengar perkataan tersebut langsung mengintip keluar jendela. "Siapa di situ? Apa yang Anda miliki?" ucap Putri Salju. "Aku menjual beberapa buah apel yang sangat manis. Keluarlah dan cobalah," ucap penyihir tua itu. Ketika Putri Salju menggigit apel tersebut, tapi tidak sampai habis, Putri Salju sudah jatuh ke tanah dan mati. Ratu tentu saja merasa senang dan pulang. Sekembalinya di istana, dirinya bertanya pada cermin ajaib, "Cermin-cermin di dinding, siapa di negeri ini yang paling cantik?" Cermin ajaib itu pun menjawab, "Anda, ratu saya, yang paling cantik di negeri ini." Malam hari tiba, para kurcaci pulang dari tambang. Putri Salju tergeletak di lantai dan ia sudah mati. Mereka kebingungan dan tidak bisa menghidupkannya kembali. Akhirnya mereka membaringkannya di atas kasur yang telah disusun sedemikian rupa. Ketujuh kurcaci duduk di sampingnya dan menangis selama 3 hari. Putri Salju benar-benar tidak terlihat seperti orang mati. Lantas para kurcaci pun membuat peti kaca untuk Putri Salju dan meletakkan di dalamnya sehingga mereka bisa melihat dengan mudah. Putri Salju berbaring di peti mati waktu yang sangat lama. Dan dia tidak membusuk, hanya terlihat seolah-olah sedang tidur. Malam harinya seorang pemuda tampan datang. Ia tersesat dan ingin bermalam di rumah kurcaci. Ternyata pemuda itu adalah seorang pangeran. Ia kemudian masuk dan melihat Putri Salju yang terbaring di atas tempat tidur. Ia sangat kagum dengan kecantikan yang dimiliki oleh Putri Salju. Pangeran berniat untuk membeli peti mati tersebut kepada kurcaci beserta dengan isinya. Tetapi para kurcaci tidak mau. Kemudian pangeran meminta untuk memberikan kepadanya secara cuma-cuma dan akan menghormatinya sebagai hal yang paling dihargai di bumi. Pada keesokan harinya, saat pangeran ingin kembali ke istana, ia mencoba mengangkat sang Putri Salju dengan maksud menaruhnya ke dalam peti. Namun tiba-tiba saja Putri Salju terbangun dan batuk. Ia tersedak sehingga keluarlah potongan apel. Para kurcaci terkejut, apalagi dengan pangeran. Mereka sekaligus gembira melihat Putri Salju yang sudah bangun dari kematian.
Tak butuh berapa lama, pangeran pun menikahi sang putri salju. Berita bahagia ini tersebar ke segala penjuru bumi sampai ke telinga ratu. Ratu yang jahat, ibu tiri putri salju. Ratu berencana untuk menghadiri pernikahan tersebut. Kemudian, waktu pun tiba. Ia berangkat dengan keretanya. Di perjalanan, tiba-tiba saja keretanya tergelincir ke dalam jurang. Ratu pun meninggal dan cermin ajaibnya pun pecah berkeping-keping. Kini putri salju hidup bahagia bersama pangeran yang ia cintai dan cerita pun selesai. Nah, itu tadi cerita tentang putri salju yang menikah dengan pangeran. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat kalian ya. Sampai bertemu kembali di cerita selanjutnya.